Oke, baik saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, ya rekan-rekan. Oke, hari ini mohon maaf saya baru bisa melakukan Vicon ya, karena kemarin ada jadwal apa sidang ya. Harusnya saya sudah di minggu ketiga atau minggu keempat sudah melakukan Vicon, tapi karena banyak sekali jadwal sidang tugas akhir maka saya undur sampai hari ini. Namun saya sudah berikan rekaman pengganti ya. Mudah-mudahan rekan-rekan sudah simak. Oke, jadi hari ini saya akan bahas terkait materi sesi 2 sampai sesi 4 ya. Mudah-mudahan waktunya cukup nih. Kita ada berapa nih sampai nanti jam 12 ya. Karena sudah masuk jam makan siang di jam 12. Oke, saya mulai. Kita akan bahas pertama kali adalah terkait perencanaan dan anggaran penjualan. Baru nanti kita bahas terkait penyusunan anggaran produksi. Sudah di download ya materinya? Sudah disimak videonya? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah dipelajari belum? Sedikit, Bu. Baru sedikit. Oke, yang lain. Yang lain gimana nih? Oke, Ya, saya Bu. mulai ya. Oke, kita bahas dulu terkait perencanaan ya. Apa itu planning? Nah, planning di sini adalah sebelum kita menyusun anggaran penjualan, tentunya kita perlu melakukan yang namanya planning. Planning penjualan atau perencanaan Ini nggak ada penjualan orangnya, kan? mencakup serangkaian kegiatan dalam menetapkan jumlah barang yang harus dibuat. Ini kan terkait anggaran bisnis, artinya rekan-rekan di sini mempelajari semua anggaran terkait penjualan, produksi, kemudian bahan baku, pokoknya untuk intinya kita adalah skopnya itu manufaktur ya, perusahaan manufaktur yang mana dia memang menerapkan semua anggaran tersebut. Jadi sebelum kita menyusun anggaran penjualan, Ya, kita aku juga baru harus tahu. membuat planningnya. Di planning tersebut kita akan membuat yang namanya forecasting atau ramalan penjualan. Ini mungkin saya nggak akan bahas lagi ya definisi-definisi tersebut. Saya harap rekan-rekan sudah pelajari gitu ya. Saya akan menjelaskan nanti langsung ke studi kasus. Jadi ketika membuat ramalan penjualan ini perusahaan tentunya baru bisa menyusun yang namanya satu anggaran penjualan yang merupakan dasar penyusunan bagi berbagai anggaran lainnya. Jadi anggaran penjualan dapat didefinisikan sebagai anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang penjualan perusahaan selama periode yang akan datang ya. Yang di dalamnya tentunya cakupan untuk anggaran penjualan di situ ada kualitas ya, barang yang akan dijual, kuantitas, kemudian harganya berapa gitu ya. Itu semua ada di anggaran. Nah, yang pertama sekali adalah kita buat dulu nih forecasting. Kan ada beberapa metode yang bisa kita terapkan ya dalam melakukan forecasting. Coba saya tanya, ada berapa rekan-rekan di sini di materi ini ada berapa? Ada berapa? Coba saya mau cek dulu nih. Mbak Devi, coba ada berapa metode forecasting di sini? Mas Arief, Tiga ya, Bu. ada tiga ya. Jadi ada tiga metode untuk melakukan ramalan atau peramalan penjualan yang bisa kita gunakan ya rekan-rekan ya. Jadi kita masuk saja nih. Pertama ada yang bisa kita gunakan adalah metode list apa? List square ya. Kemudian yang kedua ada apa lagi? Metode momen, Bu. Metode momen satu lagi. Satu lagi.
semi semi average ya. Arab Jadi ya. ya ada tiga. Jadi least square, moment, semi average ya. Nah, kita mulai nih masuk ke studi kasus. Jadi di sini ada PT Palembang Indah memproduksi tiga jenis produk, yaitu A, B, dan C. Ini rekan-rekan bisa lihat ya di sini datanya. Pakai pen dulu deh. Ya, nih A, B, dan C. Yang mana di sini untuk keramalan penjualan kita menggunakan data ini time series ya atau data historis. Karena yang akan nanti kita ramalkan 2018, maka kita perlu data tahun sebelumnya. Nah, di sini disajikan data dari 2012 sampai 2017. Ini namanya data apa, rekan-rekan? Tadi yang saya ucapkan data apa? Time time saya coba. Saya mau lihat dong kalau ada yang bisa on cam coba on cam. Karena nggak coba saya mau lihat. Oke, yang lain. Oke. Yang nggak on cam akan saya panggil ya. Saya tanya satu-satu nih pemahaman rekan-rekan. Karena rekan-rekan di sini kan mengikuti Vicon intinya kan mau memahami gitu ya. Rekan-rekan kuliah tentu harus bisa mendapatkan ilmu apa yang diberikan Bingung oleh nih. dosen ya. Jadi coba direspon ketika saya bertanya. Jadi saya tahu nih parameter rekan-rekan ini baca nggak nih materi yang saya share. Ini sudah berapa minggu kita? 5 minggu ya, ini masuk minggu kelima. Artinya rekan-rekan apa yang saya share, rekan-rekan harus download. Nggak cuma di download, dibaca juga ya. Oke. Jadi yang kita gunakan di sini adalah data time series ya rekan-rekan ya. Dari tahun 2012 sampai 2017. Nah, di sini juga sudah ada data harga jual per unit tahun 2018. Karena yang akan kita hitung atau kita ramalkan penjualannya adalah tahun 2018. Nah, masing-masing produk di sini harganya sudah ada. Untuk A 2.250, B 3.000, C 5.200. Nah, buatlah ramalan tingkat penjualan untuk tahun 2018 menggunakan ketiga metode. Tiga metode dalam peramalan. Pertama adalah diminta untuk menggunakan least square, kemudian semi average, dan moment ya. Susunlah anggaran penjualan tahun 2018 secara lengkap per triwulan. Nah, ini rekan-rekan harus bisa nih memahami. Jadi ketika saya eh, membuat soal gitu ya, UTS, tugas gitu ya. Jadi rekan-rekan harus paham mengerjakannya. Benar nggak jawabannya? Jangan nih kadang-kadang kan suka nggak paham kemudian mengerjakan tiba-tiba di nilainya saya coret gitu salah. Bu, kenapa nilai saya segini gitu? Sedangkan rekan-rekan nggak paham gitu apa yang dikerjakan. Jadi saya mohon pahami apa yang saya terangkan gitu ya. Nah, kita bahas dulu apa sih tren itu? Proyeksi tren. Jadi metode terkait peramalan time series yang menyesuaikan sebuah garis tren pada sekumpulan data masa lalu dan kemudian diproyeksikan dalam garis lurus untuk meramalkan masa depan. Metode yang paling lazim digunakan adalah biasanya adalah metode kuadrat terkecil atau least square method. Nah, pendekatan ini menghasilkan sebuah garis lurus yang meminimalkan jumlah kuadrat dari deviasi vertikal garis pada setiap hasil pengamatan. Jadi biasanya kalau ini ada grafiknya. Dan saya yakin rekan-rekan ini sudah dapat semua di matematika ekonomi dan bisnis ya, terkait peramalan atau forecasting. Bahkan di statistik kayaknya ada juga deh. Ya. Jadi rekan-rekan paham ya ini Y sama dengan A plus B kali X. Pasti pernah ya, tahu lah ya ini ya, persamaan ini. Tahu nggak? Coba saya mau tanya Pak Yosep, pasti pernah kan apa menghitung Y sama dengan A plus B kali X. Betul nggak? Insya Allah Bu pernah. Pernah ya,
pasti dapat di matematika ekonomi dan bisnis nih. Kemudian, kalau menggunakan rumus ini tentunya yang akan kita cari apa? Kan ada parameternya ya. Yang kita akan cari adalah A sama B-nya ini. Jadi di mana A dan B adalah merupakan parameter yang harus dicari. Nah, bagaimana cara mencari nilai A dan B? Ini setiap metode yang kita gunakan di peramal ini akan berbeda-beda ya. Kalau pakai least square, maka A-nya dicari dengan sigma Y dibagi N. Nah, kalau B-nya kita cari pakai sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Nah, sigma ini apa sih, rekan-rekan? Ada yang tahu nggak? Jumlah, Bu. Jumlah, betul ya. Jadi kita akan cari jumlahnya. Jumlah Y dibagi N, jumlah XY, jumlah X kuadrat. Nah, untuk least square, maka ada asumsi yang perlu kita gunakan. Jadi nanti kita lihat data kita data apa nih. Untuk dua kasus, yaitu kasus data genap dan data ganjil. Kalau ganjil, maka di sini ya, kita fokus ke ganjil dulu. Jarak antara dua waktu diberi nilai satu satuan. Jadi kalau misalkan tadi ada 2012 sampai 2000 tadi berapa tuh? 17 ya. Maka jarak antara misalkan di sini ada 2015, 14, 13, 12. Nah, jarak antara dua waktu, contohnya ini 13 gitu ya. Cari nilai titik tengahnya yang mana diberi nilai satu satuan. Berarti misalkan ini titik tengahnya. Berarti di sini satu, kemudian dua. Paham ya? Ke bawah berarti berapa nih? Misalkan 2014. Ke bawah berapa rekan-rekan? -1 ya, Bu. -1. Itu ya. Oke. Kemudian kalau dia pakainya data genap ya, kan di atas negatif, ke bawah positif. Nah, kalau sekarang pakai genap nih. Jarak antara dua waktu diberi dua satuan. Nilai dua satuan. Berarti berapa nih? Misalkan ini. Ini satu. Ya, ini satu. Ke bawahnya sama ke atasnya berapa? Berarti lengkap-lengkap ya. Satu ke atasnya berapa? Atau 3 ya, Bu. ini sorry, ini ketiga ya. Ini ke atas kan dia negatif, jadi min satu, min 3, kemudian ke atasnya lagi 5 gitu ya. Mas ke bawah 1, 3, 5 gitu ya. Diberi nilai 2 satuan. Untuk tanda negatif positifnya sama ya rekan-rekan ya. Ke atas itu negatif, ke bawah itu positif. Jadi rekan-rekan harus bisa bedakan yang genap yang mana, ganjil yang mana. Kita lanjut nih. Kita lihat kasus kita, datanya data apa. Nah, kalau ini datanya data apa nih rekan-rekan? Genap, Bu. Data genap ya. Jadi dua satuan jaraknya. Jadi kita coba lihat ini kan 2012 sampai 17 jumlahnya adalah 6. Kalau kita kelompokkan bisa jadi 22 ya. Nah, ini kita cari base-nya di mana atau dasarnya di mana. Di sini 2014 dan 2015. Jadi 2014 kita kasih min 1, ke atasnya 2 satuan. Berarti min 3, min 5. Nah, 2015 ini 1, berarti ke bawahnya 3, 5, dan seterusnya ya. Gitu ya, paham ya di sini ya? Ada pertanyaan nggak nih? Paham, Bu. Paham ya? Oke. Kemudian kita masukkan nih, karena kita mencari parameter A dan B, maka kita cari dulu. Penjualan itu adalah Y. Kemudian X-nya, tadi kan kita pakai kasus, data genap, data ganjil. Berarti di sini X, ini X. Ya. Kemudian cari XY dan X kuadratnya. Jadi XY, X-nya dikalikan Y. Nah, kalau X kuadrat berarti X ini dipangkatkan 2. Kemudian cari sigmanya atau totalnya. Untuk penjualan di sini 31.500. X itu harus 0 kalau di least square ya. Kemudian XY ini 5.500 sigmanya dan X kuadrat adalah
70. Maka dari sini masukkan, cari dulu parameter A dan parameter B. Tadi rumusnya sudah ada, tinggal masukkan nilainya. A sama dengan sigma Y dibagi N. N-nya ada berapa? Ada 6. Nah, 6. sigma Y-nya tinggal ambil dari sini. Jadi 31.500 dibagi total ini kan ada 6 ya. Jadi 5.250 untuk yang A. Kemudian yang B, sigma dari XY. Nah, berarti ini ya. Kemudian dibagi dengan X kuadrat. Ini sudah ada 70. Jadi 78,57. Selanjutnya bagaimana kita masukkan ke dalam persamaan. Y sama dengan A plus B dikali X. Ini kan sudah ada nih. Masukkan nih rumusnya, nilainya sudah ada. Y-nya untuk A 5.250, ini kan A. Di ke sini ya. Kemudian B-nya sudah ada. Nah, yang dicari apa yang belum ada adalah X. Nah, saya mau tanya nih. X ini dari mana rekan-rekan? Data tahun 2018. Iya, jadi kita lihat X dari 2018 berapa? Nah, kalau kita lihat ini kan sampai 2017. Berarti 2018 berapa nih? 7, Bu. 7 ya, karena 2 satuan. Ini 1, 3, 5, berarti 2018 7. Jadi Y sama dengan 5.250 ditambah 78,57 dikalikan 7 untuk X 2018. Nah, hasilnya adalah 5.800. Artinya penjualan produk A pada tahun 2018, ini baru produk A ya, diperkirakan sebesar 5.800 unit menggunakan metode least square. Ada pertanyaan nggak? Bisa difahami ya? Oke, yang lain bisa difahami ya? Lanjut, Bu. Lanjut ya. Oke, kita pakai yang kedua diminta untuk produk B adalah model semi average. Tentunya persamaan trennya, persamaan garis linearnya tetap sama ya, karena kan kita menggunakan time series. Jadi Y sama dengan A plus B kali X. Nah, untuk semi average, Y ini adalah taksiran nilai tren, A-nya adalah semi average, jadi berbeda ya cara mencari dari least square tadi. Kemudian B rata-rata pertumbuhan nilai tren tiap tahun atau kemiringan slope garis tren. X-nya periode waktu deret berkala atau variabel waktu. Nah, pencarian nilai trennya bagaimana? Kalau semi average, jadi ada asumsi-asumsi yang perlu dipenuhi ya. Pertama, kita perlu mengelompokkan datanya dulu menjadi 2 tahun. Menjadi 2 kelompok dengan jumlah tahun dan jumlah deret berkala yang sama. Kemudian cari periode dasarnya. Kemudian tentukan angka tahun X. Tentukan nilai semi total, nilai total dari masing-masing kelompok. Kemudian baru cari nilai semi average yang dibagi jumlah kelompok. Baru dapat nilai garis trennya. Dan hitung nilai tren untuk menentukan peramalan. Oke, di sini ada acuan untuk rekan-rekan ketika nanti diminta mengelompokkan. Pertama, data genap. Contohnya 10 tahun. Berarti kan kalau dibagi 2 kelompok berapa-berapa kan gitu. Berarti kalau 10, 5, 5. Ini jatuhnya ke kelompok ganjil. Meskipun datanya genap ya. Kemudian data genap. Kelompok genap. Contoh misalkan 8 tahun. Berarti kalau dibagi 2 kan harus dibagi 2 yang 4 tahun, 4 tahun. Nah, kadang-kadang kita suka ketemu yang misalkan 9 tahun nih. Kalau dibagi kelompok kan susah ya. Berarti ada yang ini 5 tahun, 5, yang satunya 4 gitu ya. Atau misalkan dibagi 2 kelompok, berarti hanya 4, 4. 4 tahun, 4 tahun, meskipun dia pakai 9 tahun. Itu ya. Jadi kalau ada soal seperti ini, diminta menggunakan semi average, bagi dulu. Pokoknya intinya harus dibagi 2 kelompok. Nah, kalau kita lihat, data kita kan data genap, tapi masuknya kelompok apa? Ini. Ganjil, Bu. Kelompok ganjil, karena kita bagi ya. Baginya berapa-berapa? 5.
Hah? 55 di dua. 55 Mbak Desnita. Tadi Iya, di 10. Enggak, Oh, ini Oh, ininya. ininya. Ya, 33, Bu. 33. 33 Bu. ya. 3 ya. Gak cukup 55 nih datanya. Ya, jadi 33 ya. Meskipun dia data genap, kita kelompokkan menjadi kelompok ganjil. Jadi dari 6 tahun kelompoknya 33. Nah, kemudian kita apalagi selanjutnya kita cari base-nya yang mana? Tahun dasarnya. Misalkan di data sudah ada acuannya. Ini di sini dia pakai 2013 nih sebagai acuan atau tahun dasar. Berarti sama seperti least square, ke atas negatif, ke bawah positif. Berarti 0 ke atas ini minus 1. Dari 2012 ini minus 1 ya. 2014 di bawah 2000 di bawah 2013 berarti positif. 1 2 3 4 gitu ya. Jadi mengelompokkan dulu kemudian menentukan tahun dasar. Paham ya di sini ya? Paham, Bu. Paham? Paham, Bu. Oke, yang Jalan, lain? Bu, jalan. Oke, saya anggap paham semua nih. Ini soalnya yang oke. Maaf ya rekan-rekan, saya tadi keluar Zoom kelempar kayaknya. Oke, saya share screen lagi. Oke, jadi sampai sini ya rekan-rekan ya. Halo? Iya, Bu, iya, Bu. Oke, Iya, Bu. Iya, Bu. oke lanjut. Nah, kita akan menyelesaikan perhitungan model produk B dengan model semi average atau metode semi average. Ada nih pennya. Oke. Jadi bagi dulu nih, kan tadi sudah dibagi ya, kelompok 1, kelompok 2. Ini kan, ini kelompok 1, ini kelompok 2. Kemudian X-nya juga sudah kita tentukan. Tentukan dulu tahun dasarnya. Ke atas negatif, ke bawah positif. Kemudian kita cari nih, hitung semi totalnya. Berarti dari yang kelompok 1 totalnya berapa nih? 8 tambah 6 tambah 5. 8.000 tambah 6.000 tambah 5.000. 19.000. Kemudian yang kedua, 7.500 tambah 8.000 tambah 6.500. 22.000. Nah, average-nya bagaimana nih? Menghitung average bagaimana? Berarti kita harus bagi dengan rata-ratanya. Ini kan ada 3, berarti 19.000 dibagi 3. 3. Dapat 6.333. Kemudian 7.000 juga sama ya, berarti 22.000 dibagi 3. Dapat 7.333. Nah, setelah itu bagaimana? Kita menghitung yang namanya parameter tadi, parameter A dan B. Untuk A, berarti rata-rata kelompok 1. Nah, ini ya, nih. Ini A-nya. Kalau B bagaimana? Karena dia menghitung rata-rata pertumbuhan nilai tren tiap tahun atau kemiringan slope garis tren. Berarti kita cari ini tangannya. Baru juga pulang. Berarti yang nilai B 7.300 dikurang nilai A-nya. Jangan sering-sering ditengokin, nanti malah manja. 6.300. Saya mute dulu ya. Jadi 6.000 ini kita bagi dengan N-nya, bagi 3 ya. Oke, jadi 6.333 dibagi 3. 7.000 kurang dari hasil 6.300 dibagi 3, maka 333. Berarti masukkan ke dalam persamaan regresinya Y 2018 6.300 ditambah 333 dikalikan X-nya. 5 dari mana rekan-rekan? Nilai 5 ini? Jumlah ini, Bu, yang ke bawah 2018 Iya. X-nya jadi 5. Betul. Ini ya, 2018 di sini kan habis. Tuh ini nggak nyata. 2017 4, berarti 2018-nya 5.
ya, dapat nih. Jadi produk B, ramalan penjualan per unitnya adalah di tahun 2018 8.000 unit. Ya, ada pertanyaan nggak? Ini sudah 2 metode ya. Kita lanjut ke metode yang terakhir, yaitu trend moment. Nah, ini trend moment agak-agak sebetulnya mudah gitu ya, cuman hitungannya sedikit berbeda. Oke, jadi kalau menggunakan trend moment, nah rekan-rekan yang akan digunakan, kan ini sama nih persamaan regresi. Nah, ini yang akan digunakan untuk mencari parameter. Jadi, sigma YI sama dengan N dikali A ditambah B dikalikan sigma XI. Kemudian sigma XI YI sama dengan A dikali sigma XI ditambah B sigma XI kuadrat. Jadi bedanya di situ ya. Untuk mencari nanti sama sih A sama B-nya juga yang kita cari. Oke, di sini produk C menggunakan metode trend moment. Kalau pakai trend moment, nah mencari nilai X-nya atau XI ya. Dia pakai tahun yang paling awal sebagai database. Jadi data historis yang ditampilkan dari tahun berapa? Kalau di sini dari tahun 2012. Maka 2012 lah ini yang dipakai sebagai tahun dasar. Jadi dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, selanjutnya 2018 tentunya rekan-rekan sudah tahu ya. Kemudian dihitung sigmanya setiap di sini YI, XI, XI-YI, dan XI kuadrat. Cari sigmanya atau jumlahnya. Nah, dari situ baru masukkan ke dalam tadi persamaan yang harus kita cari. Sigma YI sama dengan N kali A ditambah B dikali sigma XI. Berarti 29.500 dari mana rekan-rekan? Ini ya. Sigma YI. Itu 29.500. Kemudian 6 dikali A. Ya. 6 itu berapa dari mana? Jumlah ini ya. Ini Jumlah N-nya tahunnya, kan? Bu. Iya, ada 6. Dikali A. Akan kita belum tahu nih. Ditambah di sini B. Sigma XI. Berarti coba B dikali sigma XI. Berarti sigma XI-nya berapa? 15 ya. Jadi 15B. Dapat ya, ini yang sigma YI sama dengan N dikali A ditambah B dikalikan sigma XI. Sekarang cari yang sigma XI YI. Ya. Ini sigma XI YI 82. Kemudian cari A kali sigma XI. Berarti nih 15A. Ditambah B kali sigma XI kuadrat. Berarti ini 55B. Paham ya? Cara memasukkan ke dalam persamaan nilai-nilainya ya. Setelah itu kita harus menghitung nilai A dan nilai B. Nah, kalau kita sudah dapat nih 6A kan berarti naik dulu nih ke atas. 6A ditambah 15B, ya kan? Ini ya, 6A ditambah 15B sama dengan 29.500. Kita harus cari A-nya dulu kan. 6A sama dengan 29.500, ini kan pindah ruas ya, rekan-rekan pindah ruas berarti dia berubah menjadi minus 15. Dikalikan B, nah B-nya ada nih 471,43. Tapi kan rekan-rekan harus tahu kan, dari mana sih 471,43? Apa yang harus kita lakukan untuk mencari nilai B ini? Maka ada metode yang harus diterapkan untuk menghitung nilai B. Nah, metodenya apa rekan-rekan? Kalau yang sudah baca nih. Namanya apa? Metode eliminasi ya. Untuk menghapus salah satu nilai agar kita bisa menghitung nilai B tadi. Nah, sebelumnya kan seperti ini ya. Tadi ya, kita sudah memasukkan. Nah, dari hasil ini kita mau cari nilai B-nya. Nah, berarti kita gunakan metode eliminasi. Coba,
saya mau tanya nih pemahaman rekan-rekan. Kalau hasilnya seperti ini, kan kita mau hapus nih salah satu. Nilai yang mana yang akan kita hapus? Kalau dari persamaan ini. Hmm, 73, 750. Yang mana? Yang kita hapus adalah, coba dilihat ini, Yang 15, 82.000, yang enggak, 15A. 15A yang akan kita hapus ya. Bagaimana cara menghapusnya? Berarti kita samakan dulu nilainya. Kalau yang 15A ini mau kita hapus. Coret atas bawah Iya, ya. coba lihat ya. Di sini kita fokus aja nih yang AA ini, 6A sama 15A. Kita mau samakan nilainya. 6 kali berapa biar jadi 15? Di sini sudah ada nih. Dikali 2,5 ya. Coba hitung 6 kali 2,5 benar nggak 15? Benar, Bu. Benar ya. Jadi untuk menghapus 15A ini kita samakan dulu. Jadi untuk 6A ini dikali 2,5. Jadi kalau sudah nih 29.500 kali 2,5. Jadi 73.500. 6A kali 2,5, 15A. 15B kali 2,5, 37,5B. Nah, sekarang yang ini, karena dia kan 15 ini mau dihapus. Kaliin 1, berarti 82 kali 1, 82.500. Kemudian 15A kali 1, 15A. 55B kali 1 sama dengan 55B. Gitu ya rekan-rekan. Baru dikurangi. 73 dikurang Oke, jadi 73 dikurang 82. Hasilnya minus 8250. Ini 15A dikurang 15A kan 0. 37,5 dikurang 55, 17, minus 17,5B. Nah, dari sini kan kita sudah bisa ya menghitung B. Bagaimana menghitung B? Berarti B sama dengan ini kan minus Minus. 8250 bagi 17 minus Minus 17 dapat hasil 1,43. Masukkan ke dalam persamaan yang tadi ya. Ini kan tadinya belum diketahui. Hasil A-nya bagaimana? 6A sama dengan ini kan ini dikali dulu ya, baru dikurang. Jadi hasilnya 22428,55. A berarti 22428,55 bagi 6. Dapat A-nya. Kemudian masukkan ke persamaan tadi. Berarti Y 2018 37 ini kan A ditambah B dikalikan X. Tadi X-nya kan 2017 berapa rekan-rekan? 5 ya. Berarti 2018 X-nya adalah hasilnya adalah untuk produk C unit di tahun 2018 penjualannya sebesar 6.568. Itu ya untuk produk menggunakan metode momen untuk produk C. Ada pertanyaan nggak? Atau bingung? Mbak Destina, gimana Mbak Desnita? Sudah ngerti, Bu. Sudah ngerti. Oke, Pak Yosep. Bu, tapi itu, sorry, Hmm, hasilnya beda ya, Bu ya? yang mana? Tadi kan menggunakan yang teori sebelumnya ya? Atau beda soal kali ya? Ini beda rumus, Pak. Iya, tahu beda rumus. Maksudnya Heeh. ini dengan soal yang sama kan ya? Beda-beda, kan ada Oh, 3 beda. produk. Oh, Ada iya, A, iya. B, dan C. Ini produk C ya. Jadi Oke, Bu, beda-beda ya. siap. Oke, thank Oke, you. yang lain?
Mbak Marhamah, Mas Aku mau Arif? nanya, Ya, itu yang dicoret itu yang mananya ya? Tadi ada, yang dihapus. ya. Ini, nih, ini udah banyak coretan nih, saya hapus dulu deh. Nih, jadi Oh, yang yang itu ya. disamakan adalah ini ya, 6A sama 15B ini biar hasilnya sama. Jadi kita hapus salah satu, kita coret. Yang dicoret adalah 15A ini mau kita hapus ya. Jadi 6A biar sama hasilnya 15 dikali 2,5 gitu ya. Oh iya. Terus yang itu tuh dikurang ya berarti ya Bu? Yang mana? 73 Ya, dikurang. 73.700 dikurang 82.000 Betul. hasilnya 8.000. Ya. Ngerti. Oke, ada lagi? Ibu, Ya. tadi yang 82 dikali 6,25 itu yang 15-nya dihilangin gitu saya kurang ini deh, kurang paham. Oke. Nih, saya hapus dulu lah semua ya. Mohon maaf, Bu. Oke ya, nih. Biar Mbak Marhamah fokus nih, bisa Ya, Bu. ngerti. Saya lebih senang begini, jadi banyak nanya gitu ya. Jadi, Bu, itu yang hmm, penghilangan 15 itu dijadikan persamaan dulu ya, baru jadi satu hasilnya ya. Jadi seakan-akan hilang padahal enggak ya. iya. Jadi, enggak, kita cuma mau nyamain aja Yang hasilnya. main iya Heeh, persamaan. Iya. betul. Oke, saya ulang lagi ya. Ini kan tadi kita sudah dapat nih. Mbak Marhamah fokus dulu ke sini Iya, nih. Bu. Iya, Fokus dulu ke sini. Ini kan baik, sudah Bu. dapat. Hmm, 6A Ya, ditambah 15B sama dengan kelas ini. 29.500 ya kan. Ini pindah ruas ya. Jadi ini plus 15, sini pindah kan. Kalau ini kan tetap sama, jadi minus. Nah, ini kan Ya, dikalikan B. Tapi B-nya ini kan B. kita belum tahu ya. Nah, bagaimana cara mencari B? Nah, ini rumusnya gitu. Kita harus pakai metode eliminasi. Berarti masukkan dulu. Yang pertama adalah rumusnya 29.500 sama dengan 6A ditambah 15B. Yang kedua 82.000 sama dengan 15A ditambah 55B. Nah, ini kan kita samakan nih. Cari hasilnya, kita samakan untuk dua persamaan ini. Bagaimana caranya? Kalau begini kan tetap kita bingung ya. Maka ada salah satu yang harus kita hapus atau kita samakan nilainya, gitu ya. Dari sini kita ambil 15A. Kan nggak mungkin 15A kita samakan untuk Iya, 6A kan nggak mungkin. Berarti dari iya, Bu. 6A yang harus kita cari nih. 6A dikali Hmm, berapa hasilnya biar bisa 15A. Dikali 2,5. Jadi yang atas ini untuk 6A dikali 2,5. Sedangkan yang bawah biar tetap sama kalikan 1. Satu. Gitu ya. Nah, yang 2,5 bagaimana cara? Ini dikalikan semua. Jadi 29.500 kali 2,5. 73.750. Hmm, Ya. 6A dikali 2,5, 15A. 15B kali 2,5, 37,5B. Ya, Sampai sini paham ya? ya, Bu. Insya Allah. Oke. Nah, kemudian yang kedua bagaimana? Kalikan 1 kan? Berarti 82 kali 1, Satu. 82.000. 15A kali 1, 15A. 55B kali 1, 55B. Nah, dari sini kan udah nih, kita udah bisa nih ngitung, ya kan? 73 dikurang 82. Jadi kalau udah di sini semuanya dikurang ya. Jadi 73 dikurang 82 kan minus. 82, 50. 15A kurang 15A berapa? 0 kan? Oh, Habis dia. 0, Bu. Oke. Nah, 37,5 dikurang 55 kan minus 17. minus 17,5. 17,5. Iya. Lanjut. Nah, dari sini Ya, bisa kita hitung nih B-nya ini. Sisa B-nya ini. Berarti B sama dengan 8250 dibagi 17,5B. Minus dibagi minus kan positif ya. Plus. 471,43. Itu ya, Mbak Marhamah. Paham ya? Ya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, yang lain ada nggak yang nggak paham nih di sini? Jangan Bu, izin sampai Bu salah. nanya Bu. Ya, Bu, itu untuk perkaliannya yang kali 2,5 dan kali 1 itu berarti disesuaikan aja Bu ya. Atau dari mana iya, itu? iya, disesuaikan. Oh, Kalau sesuaikan aja ya. disamain 15 kan, ini 6A sama 15A-nya aja ini yang difokusin. Ya, Gitu jadi kan ya. karena mau ngurangin yang 15A itu jadi disesuaikan aja perkaliannya Bu ya, biar Nah, dapat ya, 15 ya. ya, Oke Bu, makasih Bu. sama-sama. Ada lagi nggak?
Udah ya, cukup ya. Lanjut nih, masih banyak kita, masih panjang. Oke, saya lanjut. Kita sudah melakukan forecasting dengan 3 metode untuk 3 produk. Tadi A pakai apa? Pakai apa tadi metodenya? Least square, Bu. Least Least square. square, B, Semi average. semi average, C, Momen C. yang momen. Produk momen. momen. Produk momen. Oke. Dan nih kita udah tahu 3 produk ini pakai 3 metode berbeda-beda gitu ya. Maka diminta susunlah anggaran penjualan tahun 2018 secara lengkap per triwulan. 1 tahun ada berapa? Ada berapa triwulan? 4. Tiga. Ada Empat, Bu. 4 4. triwulan ya. Ada 4 triwulan. Empat. Nah, di A ini rekan-rekan harus tahu tadi, masih ingat nggak berapa unit ramalan penjualan produk A menggunakan least square? Tadi kan 5.800 ya. Jadi, untuk menghitung setiap triwulannya bagi berapa? Bagi 4. Jadi 4. Iya, jadi masing-masing triwulan 1 1.450. Data harganya juga sudah ada kan tadi ya. Tinggal dikali unit dikali harga, jumlahnya berapa. Ini kan semua sama ya setiap triwulan karena kan dia total produksi unitnya untuk 2018 5.800 karena per triwulan dibagi 4 jadi di semua sama. Kalikan harganya. Nah, total jumlah anggaran penjualan untuk produk A adalah 13.050. Itu ya. Tahu ya caranya ya, menyusun anggarannya. Sekarang produk B, tadi pakai semi average. Jumlah unitnya berapa 2018? 8.000. 8.000, berarti dibagi berapa? 4. Bagi 4. Jadi setiap triwulan 2.000. unitnya 2.000. Dikalikan harga, maka berapa jumlahnya? Kemudian ditotalkan. Nah ini anggaran penjualan tahun 2018 untuk produk B. 24 juta. Nah, kemudian C tadi pakai momen. Dapat 6.568 dibagi 4 ya. Jadi setiap unit sama. Kalikan harga baru dapat. Anggaran penjualan produk C tahun 2018 adalah 34.153.600. Tadi seperti yang tadi ditanyakan Pak Yosep, kok beda-beda Bu? Iya, beda-beda karena kan setiap produknya nilainya berbeda-beda ya. Iya, oke Bu. Dikirain tadi produknya sama pakai metode yang berbeda-beda gitu. Oh, Sorry Bu. enggak. Siap. Oke, ya. Ada lagi? Ini berarti sesi 2, sesi 3 ya. Udah masuk nih sesi 3. Selesai ya. Ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjut nih? Izin tanya Bu, Ya, dengar Bu. silakan. Ya, eh, tadi akan ada 3 metode Bu. Mm-mm. Ada time series dari tahun 2000 berapa sampai 2018 ya Bu ya. 2017 ya Bu ya. Yang dihitung kan berarti hanya eh, apa perkiraan unitnya Bu ya. Berarti asumsinya tahun-tahun sebelumnya harganya sama ya Bu ya. Ya, jadi gini kan paket data time series ya, artinya menggunakan data historis. Data yang ada di tahun berapa gitu kan. Sehingga nanti peramalan penjualan artinya harganya ini mungkin sudah masuk kan harga bisa sama setiap tahunnya bisa berbeda ya kan ada inflasi segala macam ya. Nah, kemudian kita pakai harga yang mana? Tentunya harganya sudah ditentukan nih di 2018. Untuk tiap produk ini kan berbeda-beda. Ada 2.250, B itu 3.000 dan C 5.200. Tergantung jadi si perusahaan ini menetapkan harganya berapa. Untuk data historisnya yang ada dari tahun berapa ke tahun berapa. Itu ya. Mas Alfian ya tadi. Halo? Ya, halo Bu. Ya, gitu ya Mas Alfian. Ya Bu, siap. Makasih Bu. Oke. Kita lanjut ya rekan-rekan, tapi sebelumnya nih ajan ya.
Oke, kita lanjut ya rekan-rekan ya. Sekarang kita lanjut ke sesi 4, anggaran produksi. Nah, anggaran produksi ini tentunya kita akan banyak sekali anggaran-anggaran lain yang perlu kita hitung ya untuk menyusun anggaran produksi, mulai dari bahan baku, overhead, tenaga kerja gitu ya. Tapi itu kan akan dilanjutkan di sesi-sesi berikutnya. Kita fokus dulu anggaran produksi. Jadi anggaran produksi ini merupakan salah satu anggaran yang disusun setelah anggaran penjualan. Kalau tadi kita sudah menyusun anggaran penjualan, nah kita susun anggaran produksi. Di sini anggaran produksi merupakan langkah awal dalam pembuatan anggaran operasi pabrik. Selain itu, anggaran-anggaran yang berkaitan erat dengan pembuatan anggaran produksi adalah tadi yang seperti saya katakan, anggaran bahan baku, tenaga kerja langsung, dan BOP, anggaran overhead pabrik. Jadi anggaran produksi adalah suatu perencanaan secara terperinci mengenai jumlah unit produk yang akan diproduksi selama periode yang akan datang. Ya, itu sedikit ya. Ini ada tujuan, mungkin rekan-rekan bisa baca. Jadi untuk anggaran produksi sendiri terdiri dari beberapa anggaran. Ada anggaran bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead pabrik. Nah, ini ada 3 langkah utama penyusunan anggaran produksi. Rekan-rekan bisa baca lah. Kita fokus ininya aja bagaimana menyusun anggarannya. Oke, jadi di sini penyusunan anggaran produksi. Jadi yang perlu kita ketahui adalah pertama, tingkat penjualan. Ini bisa kita dapatkan dari anggaran penjualan. Berapa tingkat penjualannya, kemudian ditambah dengan tingkat persediaan akhir. Baru nanti dapat jumlahnya. Nah, setelah mendapatkan jumlah dikurangi dengan tingkat persediaan awal. Sehingga kita mengetahui tingkat produksi di tahun tertentu. Itu ya. Nah, di sini contoh, persediaan awal diharapkan 60 unit. Penjualan direncanakan 100 unit. Nah, persediaan akhir 40 unit. Barang yang harus diproduksi adalah, jadi kita mau hitung nih, berapa sih total unit yang akan diproduksi? 80. Iya, Pak Yosef udah dapat nih 80. Jadi dari Soal 100, latihan Bu itu. 100 unit ditambah dengan persediaan akhir yang harus ada 40. Jadi jumlahnya 140. Dikurangi persediaan awal 60. Maka produksinya 80 unit. Itu ya. Nah, kita masuk ke studi kasus. Di sini ada data penjualan PT Sukses pada periode 2017 sampai 2018. Di sini tahun 2017 penjualannya 11.430.000 rupiah. 2018 11.970.000 rupiah. Adapun data penjualan per triwulan tahun 2017 itu di sini masing-masing ya, triwulan 1 sampai 4 itu pokoknya intinya total 2017 itu totalnya 11.000 ya, harus sama ya. Ini kan data ya, memang sudah ada. Nah, kebijaksanaan persediaan yang dianut adalah setiap awal tahun harus diusahakan jumlah persediaannya sebesar 10% dari jumlah penjualan tahun itu. Sementara itu, tingkat produksi bulanan atau triwulanan diusahakan stabil dari waktu ke waktu. Nah, ini diminta tentukan volume produksi tahun 2017, susunlah schedule produksi triwulanan dengan menggunakan kebijaksanaan persediaan dan kebijaksanaan produksi yang telah ditentukan. Jadi, kalau kita bahas lagi nih Mas, kebijaksanaan produksi kan ada 3 pola, masih ingat nggak rekan-rekan? Pola produksi di mata kuliah manajemen operasional ada Kalau konstan, konstan moderat,
Ya, satu lagi Ada bergelombang, Bu. betul. Gelombang. Gelombang benar. Jadi ini istilahnya kita udah tahu nih dia pakai apa gitu ya penetapan pola produksinya gitu, tapi nggak dijabarkan karena kan banyak tuh pola-pola yang bisa diikuti. Oke, kemudian diminta nih volume produksi tahun 2017. Padahal kan kita sudah masuk ya. Ini 2018 harusnya kan sudah tahu ya volumenya. Cuman yang namanya studi kasus kita harus menghitung nih. Berapa sih Oh ya, volume terima produksi kasih. 2017 gitu ya. Nah, masuknya kita pertama harus tahu penjualan di 2017 itu berapa. Nah, dari data ini ya 11.430. Nah, persediaan akhir 2017 karena kan sudah masuk 2000 datanya ada 2018. Berarti persediaan akhir 2017 kita cari dari 2018 10%-nya berapa? Kan gitu. Nih, 10% dari 2018 untuk persediaan akhir 2017. Jadi 1.197.000. Sehingga jumlah kebutuhannya adalah 12.627.000 ya. Kemudian persediaan awal 2017 10%, kan kalau awal berarti di 2017-nya dikalikan 11.430. Hasilnya adalah 1.143. Sehingga total volume produksi tahun 2017 sudah kita ketahui 11.484.000. Nah, ini kan akan kita bagi nih. Dia pakai pola produksi stabil. Artinya konstan ya. Produksi triwulanan kita bagi 4. Jadi ini pola produksi tahun 2017 11.484 dibagi 4. Karena triwulan ya, kita mau cari triwulan. Itu 2.871.000. Ya udah dapat volume produksi, kemudian schedule produksi triwulannya dengan pola produksi stabil sudah dapat. Diminta satu lagi apa tadi? Ini susunlah schedule produksi. Nanti kita masuk ke schedule budget produksi perusahaan PT Sukses ini untuk tahun 2017. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Kan awalnya gini ya, rekan-rekan. Tapi ada datanya. Nah, coba rekan-rekan bisa nggak jelasin ini? Ada yang tahu nggak? Yang perlu kita hitung dari mana dulu? Dari triwulan 1, 2, 3, 4 atau dari triwulan 4, 3, 2, 1? Dari triwulan 4, Bu. Iya, dari triwulan 4 ya. Karena ini kan kita udah masuk 2018 ya, sudah menggunakan angka-angka 2018. Jadi kita hitung nggak dari triwulan 1, tapi dari triwulan 4 karena total volume produksinya sudah diketahui. Gitu ya rekan-rekan ya. Nah, dari sini berarti kita hitung dulu. Tapi kayaknya saya ini nih, apa catatan buat rekan-rekan. Coba dilihat PPT-nya. Kalau nggak salah ini ada kesalahan deh di sini ya. Tuh nggak? Di PPT yang saya share. Ada yang buka PPT nggak? Iya Bu, ada kesalahan. Ya, salah ya. Ya, Jadi Bu, ada, Bu. diperbaiki ya. Ini 1.143. Artinya kan sudah diketahui nih. Persediaan awal 2017 kan 10%. Harus ada 10%. Dari nih kali 11.430 hasilkan 1.143. Jadi diperbaiki ya rekan-rekan ya. Ini harus ini 1.143. Oke. Nah, kemudian kita akan masukkan angka-angkanya. Nah, ini ya. Total volume produksi ini kan berarti sudah masuk dari triwulan 4. Nah, ini ya, kita pindahkan dulu yang ini. Dari sini ya, fokus rekan-rekan menghitung triwulan 4 dulu dari nilai persediaan akhirnya dulu di tahun 2017 ya. Jadi kalau angka-angka ini kan penjualan sudah ada, tinggal rekan-rekan masukkan ya. Jadi kalau dihilangin ini data-datanya sudah ada ya. Dia pakai penjualannya sudah ada, kemudian produksinya kan konstan, jadi semua sama. Itu ya. Jadi kalau ketemu soal seperti ini, yang mana dulu dimasukkan angka-angkanya? Penjualan sama produksi ya. Produksinya konstan, jadi semua triwulan sama
Itu ya. Paham ya? Siap, Bu. Oke, sekarang masuk ke triwulan 4. Berapa persediaan akhir? Nah, persediaan akhirnya 10% dari 2018. Kan ini triwulan 4 2017. 1197. Berarti berapa jumlahnya di sini? Dari mana? 4.626 dari mana? Itu kali Bu, tambahin Bu total Ditambah Iya, Bu dari jualan penjualan yang yang akhir. ditambah. keempat. Oke, good. Betul ya, ditambah. Nah, kemudian kan yang ada lagi yang kosong ya. Ih, salah mulu saya muternya. Nah, di sini kosong ya. Dari mana? Nih ketemu hasilnya. 1755. Dari 4 juta dikali 2.800.000. Dikali, 4.626 dikurang. Dikurang, dikurang. Bu. Dikurang. Kurang, Dikurang. kurang, Bu. Ya, dikurang itu. Ya, betul. Ya, Jadi dikurang ya. 4 juta dikurang 2.871. Hasilnya 755. Nah, kemudian apa yang naik? Ini kan persediaan awal nih di tahun, sorry bukan di tahun, di triwulan 4. Berarti di triwulan 3 dia persediaan akhir ya. Ini kan Akhir. persediaan awal di triwulan 44 berarti dia berasal dari persediaan akhir triwulan 3. Itu ya rekan-rekan ya. Jadi 2 ditambah 1, 4 juta. Kemudian 4 juta dikurang 2.871, 1.170. Berarti triwulan 2 bagaimana? Apa dulu yang masuk rekan-rekan? Yang satu Persediaan akhir, satu Bu. Iya, akhir, Bu. 117. Betul. Ini masuk. Jadi persediaan akhir di triwulan 2. Berarti 2 tambah 1, 3 kan? 3 kurang 28, 71585. Berarti ini juga naik ya. Sama Ini dengan persediaan ini ya. Iya, Persediaan akhir ya. betul. Triwulan pertama. Jadi ini tambah ini 3 juta tambah 585, 4 juta. 4 juta kurang ini hasilnya. Itu ya rekan-rekan ya. Oke, gampang kan ya? Insya Allah. Insya Allah, Bu. Oke. Insya Allah belajar lagi Bu. Ya pokoknya nanti rekan-rekan nggak jauh-jauh dari ini deh. Ininya apa namanya? UASnya. Oke, jadi ini sudah jadi schedule budget produksinya. Kemudian, oh masih banyak ya. Saya kira udah terakhir nih. Oke, udah selesai. Lanjutlah ya, biar cepat ya. Tadi sudah diminta schedule budget produksi. Yang sekarang studi kasus kedua adalah data rencana penjualan. Nah, diminta susunlah anggaran produksi tahun 2018, tentukan jumlah produksi normal, maksimum, dan minimum. Ya, dari data ini. Persediaan barang jadi pada 1 Januari adalah 90.000 unit untuk tahun 2018. Kemudian tingkat perputaran barang sesuai dengan tahun sebelumnya ditentukan sebesar 10 kali. Nah, di sini persyaratan tingkat produksi yang perlu dijaga adalah produksi tertinggi, terendah tidak boleh lebih dari 10% dari tingkat produksi yang dianggap normal. Lebih mementingkan stabilitas produksi dengan catatan tingkat persediaan tidak boleh kurang dari 45.000 unit. Jadi ada asumsi-asumsi yang perlu kita ini ya, pegang ya. Jadi cari dulu nih kan susulan anggaran produksi dan tentukan jumlah produksi. Hitung dulu persediaan rata-ratanya. Penjualan dibagi tingkat perputaran. 823.500 dari mana rekan-rekan? Nih. Nih dihitung coba nih. Januari tambahin sampai triwulan 4. Bener nggak? 823.500. Silakan ya, dihitung ya. Di PPT-nya dia dapat hasilnya tuh. Dibagi tingkat perputarannya 10. Hasilnya 823.50. Maka persediaan akhir tahunnya, persediaan rata-rata dikali 2 dikurangi persediaan awal. Persediaan rata-rata kan sudah nih. 82350 dikali 2. Ini 2. Dikurangi persediaan awal. Ada di data. 90.000 ya. Nah, sehingga dapat. Sini
yaitu persediaan akhir tahun 74.700 unit. Nah, kalau tadi sebelumnya kan kita nggak tahu ya, tiba-tiba ada persediaan akhir gitu ya. Nah, penjualannya sudah, masukkan persediaan akhirnya ini dari sini hitungnya ya, 74.700. Maka kebutuhannya 89.800. Persediaan awalnya kan harus ada 90.000. Maka jumlah yang harus diproduksi di tahun 2018 adalah 808.200 unit untuk tahun 2018. Nah, kemudian diminta tentukan apa tadi ya? Tentukan jumlah produksi normal, maksimum, dan produksi minimum. Fokus pada ini ya, rekan-rekan ya. Jadi, kalau jumlah produksinya normal, artinya di sini kita pakai tadi jumlah produksinya 808.200 unit. Bulanannya berarti kan dibagi 12 ya. Yaitu karena tadi datanya kan ada bulanan, ada triwulan ya. Jadi masukkan di sini bulanan sama triwulan. Bulanan karena 12 bulan, jadi 808.200 dibagi 12. Hasilnya 67 67.300. ya. Kalau triwulanan, karena kan dia triwulanan 33 gitu kan. Berarti 67.350 dari hasil ini ya rekan-rekan. Dikalikan 3. Hasilnya 202.50 unit. Nah, sekarang maksimum. Ini normal paham ya? Dari mana ya? Sekarang produksi maksimum. Nah, maksimum kan tadi artinya rekan-rekan membuat jumlah produksi maksimum yaitu 100% kan dia 100 ya, kalau maksimum 100% dikalikan produksi normalnya. Jadi 100 dikalikan produksi normal untuk bulan kan 67.350. Tapi karena maksimum kan tadi berarti ada tambahan 10% dari produksi normal 10%, ya. Normal, Ya ya. kan? Jadi 110. Jadi jangan bingung ya. Dari mana nih 110? Karena dia maksimum 10% di atas produk normal kan, 110%. Dikalikan hasil bulanannya berapa? Dapat 74. Triwulan juga sama, 110 karena ini maksimum ya. Ditambah dikali 202 di triwulanan. Itu ya, dapat 222. Nah, minimum gimana? Tidak Kenapa dia boleh 90? kurang dari 10%. Gitu ya. 90% Jadi jadi. 90%. Tuh, jadi 90% dikalikan bulanannya berapa? 67.350. Dapat 60.615. Triwulanan berarti 90 sama ya minimum. Dikalikan 202 ini ya. Hasilnya 181. Oke. Nih. Bisa difahami nggak rekan-rekan? Jangan bingung ya, 110, 90% dari mana? Oke, ada pertanyaan? Silakan. Paham ya? Bisa difahami Pak Yosep? Insya Allah, Bu. Terima kasih. Oke. Mbak Desnita? Bu, itu Siap, Bu. izin Bu, yang slide berikutnya sebelumnya itu yang persediaan akhir tahun itu persediaan rata-rata itu duanya dari mana? Mana? Ini? Ya, yang persediaan akhir tahun. Ini udah Terus, ada. Jadi untuk menghitung persediaan akhir tahun, persediaan rata-rata dikali 2. oh itu harus dulu ya. Rumus berarti ya, Bu? Rumusnya ya Bu. Iya, betul. Oh iya, Mas Masih. Oke. Ada lagi yang lain? Nggak ada ya? Berarti kelar nih. Sebetulnya saya buat lagi sesi 5 kan ada tuh anggaran bahan baku. Tapi minggu depan aja ya rekan-rekan ya. Cukup ya? Kita Ya, sudah Bu. bahas sesi 2 sampai 4 ya. Saya harap rekan-rekan bisa memahami apa yang saya berikan sehingga nanti mengerjakan soal gitu ya bisa dengan mudah gitu. Jadi nanti ini rekamannya akan saya share di LMS. Rekan-rekan Terima kasih, Bu. yang joinnya Mantap. telat atau misalkan nanti rekan-rekan yang belum bisa join bisa menyimak lagi. Oke?
Terima kasih Bu. Sama-sama. Kalau begitu saya tutup ya rekan-rekan untuk yang hadir. Terima kasih banyak. Insya Allah kita Siap, ketemu Ibu. lagi minggu Ya, depan. terima kasih Bu. Saya akhiri. Baik, Wassalamualaikum terima warahmatullahi kasih Bu. wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ibu, Terima terima kasih. kasih.